Maka dengan konsisten saya akan selalu mengatakan, kalau sistemnya adalah sistem presidensial, maka tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi. Saya mengatakan adanya adalah kerjasama dan tidak berada di pemerintahan. Kalau tidak percaya dengan omongan saya, tolong baca di dalam Konstitusi Republik Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya, kalau seperti Bang Surya mengatakan restorasi dan sebagainya, itu harus dikembalikan kepada sebuah jalan di mana cita-cita proklamasi itu yang menghendakinya seperti itu. Bahwa adat istiadat budaya bangsa ini ditingkatkan. Itu ada dalam yang namanya Trisakti. Berbudaya, berkepribadian di bidang budaya. Kepribadian kita bukanlah individual. Kepribadian kita adalah gotong royong. Tidak akan mungkin kita hidup secara individu. Kita harus berkumpul bersama dengan membangun sebuah cita-cita yang sama. Tanpa itu, tidak ada yang namanya Republik Indonesia. Jadi kepada mereka yang masih muda, yang mengatakan adalah anak-anak muda, yang sekarang akan memilih pemimpinnya, seharusnya kalau ini nanti ditayangkan, mendengar suara saya, bukan sebagai Ibu Megawati, tapi orang yang akan mengatakan, tanpa kamu, yang namanya young generation itu tidak tahu bagaimana menapakkan kakinya bagi negeri ini, maka tidak akan berarti. Saya merasa kemungkinan kalau kristalisasinya berjalan seperti ini, kami masih menunggu, karena masih ada lagi yang kemungkinan yang masih berpikir mau ke kami atau mau ke sana, monggo. Nah, kalau mau ke kami sudah tahu persyaratannya, dan kami bertiga sudah mengucapkan persyaratan yang sama. Jadi anak-anak muda itu harus berpikir, kalau nanti sekiranya semuanya berkristal, maka kemungkinan hanya ada 2 calon. Kalau tidak, ya 3 calon. Tidak apa-apa, itu namanya berdemokrasi. Tetapi yang selalu saya katakan dari sejak kapanpun, maka kalau mau menegakkan demokrasi yang benar di Indonesia, yang namanya 4 hal, itu saya ingin selalu sampaikan. Jangan KPU-nya bermain. Dan pada kenyataannya, pada tahap pertama ini, kejadian-kejadian itu ada. Mengapa? Buktinya karena banyak yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Kita lihat apa permainan di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, jangan yang namanya intelligence-nya itu bermain. Karena saya tahu intelligence itu bukan permainan di dalam negeri. Dialah yang melindungi negeri kita ini, bukan untuk kepentingan orang per orang. Yang ketiga adalah money politics-nya. Kita tahu sekali mengapa begitu banyak yang masuk ke MK tersebut. Karena terlalu banyak permainan money politics. Yang keempat adalah yang namanya IT-nya, perhitungannya. Karena perhitungan itu sangat mudah dimanipulasi. Sepanjang itu berjalan menurut saya, maka jangan kita bersorak gembira. Justru keprihatinanlah yang ada di dalam Indonesia di abad 21 ini. Mengapa? Karena coba kita bandingkan dengan yang namanya pemilu di India. Saya sangat bangga melihat pemilu di India. Yang mengikuti itu di sekitar 110 juta orang. Tetapi mengapa sampai hari ini praktis bisa dikatakan tidak ada yang namanya apakah kekerasan dan sebagainya. Apa artinya demokrasi yang ada di sana sudah mulai berjalan dengan sangat baik. Itulah yang ingin saya sampaikan
pada siang hari ini sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia. Semoga semuanya akan bisa berpikir dengan jernih, dan semuanya itu adalah untuk negeri kita tercinta, Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.